Guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih harga minyak dunia tadi malam resmi sempat menyentuh lebih dari $100 per barelnya. Wah, ini kondisi yang sangat mengerikan sebetulnya karena semua berjalan sesuai dengan ramalannya Benix. Kenapa? Karena sekarang udah resmi nih guys. Perang yang tadi cuma terjadi di Selat Hormuz sekarang udah buka cabang di Selat Bab el Mandeb. So gimana nih nasibnya dunia ke depan ya guys ya? Apalagi kalau lu lihat ya perhitungan gua kan minyak itu bukan di $100. Minyak itu harusnya bisa tembus bahkan sampai $150 ketika perang ini resmi buka cabang. So buat teman-teman yang penasaran gimana sih masa depan Indonesia bisa bertahan gak nih di perang ronde yang kedua ini antara Iran melawan Amerika Serikat? Kalau lu penasaran lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, dari kemarin gue udah bilang lu harus siap yang hari ini lu lihat harga minyak cuma $80 per barel, $90 per barel. Gue udah berulang kali bilang itu fake, itu palsu. Dalam hitungan hari itu pasti segala berubah tembus di atas $100. Gara-gara apa? Gara-gara prosesi penguburannya Ali Khomeini kemarin. Karena ternyata itu memutarbalikkan semua narasi yang dibikin sama Barat. Seolah-olah rakyat Iran itu benci sama pemimpinnya. Seolah-olah Amerika adalah juru selamat yang bakal datang mengganti rejim di sana, memberikan kebebasan, freedom and demokrasi kepada rakyat Iran. Ternyata dalam prosesi penguburan itu, sepertinya rakyat Iran itu nggak sama dengan yang dinarasikan sama berita-berita anjing peliharaannya Amerika ini guys. Kenapa? Karena ternyata ada puluhan juta orang guys yang mendatangi prosesi pemakaman itu. Artinya di sini seluruh dunia melihat gila puluhan juta orang turun ke jalan kondisi lagi panas kering kerontang. Tapi ya mereka semua bersemangat buat melepas kepergian pemimpin mereka. Artinya ya ternyata pemimpin yang selama ini dibilang dibenci sama rakyatnya justru realitanya kebalikan. Ternyata sangat dicintai sama rakyatnya. Dan yang paling penting lagi ternyata dalam prosesi penguburan itu jutaan orang itu meminta balas dendam guys. Mereka minta retribusi guys. Harus dibayar darah dengan darah. Artinya mau gak mau ya pemerintah Iran sendiri terkunci dengan ya propaganda internal mereka sendiri yang mengajarkan mereka wajib melakukan pembalasan, wajib melindungi bangsa dan negaranya. Ya sekarang rakyat menuntut itu. So pejabat-pejabat elit-elit politik di Iran udah gak bisa lagi nih acting pura-pura damai, negosiasi damai, duduk bareng, udah gak bisa. Kalau gak apa, rejim di Iran bisa digulingkan bukan sama Amerika Serikat, digulingkan sama rakyatnya sendiri guys. Karena mereka jadi bertentangan dengan kehendak rakyat. Ingat ya, suara rakyat itu suara Tuhan loh. Lu jangan berani-berani tuh melawan suara rakyat. Dan sekarang lu udah bisa lihat bahwa para petinggi elit politik di Iran yang tentu dari kemarin mah enak-enak aja ya, namanya juga pejabat, rakyat mau mati kurus kelaparan, mereka tuh tetap dapat duit dari bayar pajaknya rakyat kan. Tapi sekarang pejabat di Iran udah gak bisa tenang lagi nih. Mereka udah gak bisa hahi-hahi lagi. Sekarang mereka udah harus mendengarkan suara rakyat untuk berperang habis-habisan. Bahkan kalau perlu sampai mati pun rakyatnya rela mereka guys. So dari sini udah bisa lihat lah bahwa apa yang kita ramalkan dari awal bulan Juli ketika gua live di Secret Level, kita bilang apa? Siap-siap teman-teman. Begitu rakyat Iran meminta balas dendam, yang terjadi apa? Iran akan terpaksa mengaktifasi. Mereka punya sel, mereka punya simpatisan dari seluruh dunia. Dan ternyata ada yang menjawab panggilan itu. Ya para pejuang yang ada di Yemen guys. Maksud gue bukan pemerintah Yemen yang resmi ya, tapi pemerintah Houthi. Dan mereka kemarin udah resmi guys menyerang apa? Kapal-kapal tanker. Ada 2 kapal tanker yang diserang sama Houthi karena mereka mau melintasi Selat Bab el Mandeb itu. Jadi dari sini udah bisa lihat yang namanya jalur Hormuz betul penting, oil and gas dunia hampir 1/4 dari situ mondar-mandir. Jadi nyawa kita pun ada di situ guys. Tapi berhubungan dengan oil and gas. Tapi lu tahu Red Sea, Bab el Mandeb itu apa? Mereka itu pintu masuk menuju Red Sea. Red Sea pintu masuk menuju terusan Suez. Dan kita ada 2 skenario di situ. Ada pilihan blokade total oleh Houthi atau yang kedua blokade parsial terhadap negara-negara yang dianggap menjadi musuh Iran. Nah kemarin Houthi udah mengkonfirmasi nih, mereka kan jadi sekutunya Iran di Yemen. Mereka bilang mereka udah menyerang 2 kapal tankernya Arab Saudi. Pakai rudal, pakai drone. Dan ini mereka lakukan karena Arab Saudi sudah melanggar blokade maritim yang dipaksa sama Houthi. Jadi teman-teman buat yang belum tahu nih, lu tahu dong cita-citanya Raja Arab Saudi itu apa? Menjadi budaknya Amerika Serikat. Jadi mereka lakukan segala cara untuk memperkaya Amerika Serikat. Nah ini tentu bertentangan lah dengan visi misinya Iran yang mimpinya adalah mengubur Amerika Serikat guys. So kemarin akhirnya Houthi sempat bilang, boleh kapal-kapal lewat Bab el Mandeb, boleh. Lu mau pergi ke Mesir kayak, lu mau pergi ke Spanyol, lu mau pergi ke Yunani, boleh. Tapi kalau kapal lu adalah kapal oil and gas dan oil and gas adalah sumber duitnya Arab Saudi,
dan Arab Saudi adalah best friendnya Amerika Serikat, lu jangan bermimpi boleh lewat Bab el Mandeb. Dan kemarin ternyata ada yang coba-coba tuh, 2 kapal tankernya Arab Saudi coba-coba, mereka kepedean gara-gara ada Angkatan Laut Amerika Serikat di situ. Tapi ternyata Angkatan Laut Amerika Serikat juga nggak bisa jagain kapal mereka. So akhirnya kapal mereka kena serangan drone dan rudalnya si Houthi ini guys. Akibatnya lu gak usah heran karena yang digendong pun adalah angkutan oil and gas. Akibatnya apa? Ya harga Brent langsung naik tembus di atas $100. Harga WTI langsung tembus di atas $92 guys. Tapi tenang guys, tenang. Ini belum akan berakhir. Karena prediksi gua bisa naik terus bahkan tembus $150 Amerika Serikat. Nah ini jadi masalah gak sih buat Indonesia? Itu kan yang penting sebetulnya. Makanya lu jangan skip video ini. Karena kita bakal bahas hubungannya sama Indonesia. Nah sebelum kesana gue mau bilang dulu. Kalau Donald Trump itu melihat sekutunya dibom si Arab Saudi, dia bilang dia bakal balas dendam, dia bakal bantuin si Arab Saudi. Dan dia bakal melakukan serangan balik ke Iran, ke Houthi yang udah berani menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Dan ini bukan serangan biasa, karena Donald Trump udah spesifik bilang dia akan melakukan major military punishment. Jadi dia akan melakukan penghukuman yang luar biasa menyakitkan guys. Pakai militer tentunya. Ke mana? Ke Teheran, Iran, sama ke Houthi di Yemen. Dan lebih sadis lagi nih, Presiden Donald Trump waktu diinterview sama Axios, dia bilang apa? Dia bakal melakukan serangan besar-besaran kali ini kepada Iran. Serangan yang paling besar yang tidak pernah kelihatan sebelumnya. Dan mereka udah siap untuk melakukan serangan terbesar ini. Wah ini maksudnya apa ya? Jangan-jangan maksudnya ground invasion guys. Ya gue sih berharap yang terjadi adalah ground invasion sekalian gitu ya. Jangan main rudal-rudal tembak-tembakan jarak jauh dong. Kalau memang lu tentara paling hebat di planet bumi, turun dong ke situ. Taruh prajurit lu di situ. Jangan-jangan maksudnya Donald Trump begitu ya. Artinya di sini udah bisa lihat ya, para pembayar pajak di Amerika Serikat, mereka wajib membiayai perang ini, satu dengan duit mereka, duit pajak mereka. Terus yang kedua dengan nyawa anak-anak muda mereka. Ya tentara-tentara inilah bocil-bocil ini fungsinya pemati di situ demi negara, tidak demi oligarki bro. Supaya oligarki minyak, para penguasa the Fed tetap bisa berjaya. So nggak usah heran lah kalau Donald Trump juga bersemangat nih menciptakan triliuner baru nih yang bakal dapat cuan lebih banyak lagi dari perang di Timur Tengah guys. Tapi satu hal yang menarik nih guys, serangan yang dilakukan Houthi itu menurut gue sangat terukur yang kali ini ya, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena mereka melakukan serangan itu cuma dalam hitungan jam setelah Donald Trump melakukan ancaman terhadap rakyat sipil di Iran. Donald Trump itu bilang gini loh. Donald Trump bilang dia bakal menghancurkan jembatan-jembatan di Iran. Dia bakal menghancurkan pembangkit listrik yang ada di Teheran. Pokoknya setiap ada serangan dari Teheran kepada kapal-kapal yang melintas di Hormuz, dia bakal menghancurkan infrastruktur sipil yang ada di Iran. Nah Iran apakah diam aja? Tidak. Iran langsung bilang dia bakal balas setiap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap infrastruktur, terhadap industri, energi, aset-aset yang dimiliki Iran bakal langsung diserang balik sama Iran sendiri. So kalau Amerika nyerang jembatannya Iran, pembangkit listriknya Iran bakal langsung menghancurkan infrastruktur dan jembatan-jembatan juga yang sama di wilayah Timur Tengah, termasuk fasilitas-fasilitas energi yang terafiliasi dengan Amerika Serikat. Wah, ini menarik guys. Ini menarik karena artinya kita bakal tambah cuan juga di Indonesia. Karena udah spesifik pembalasannya Iran, dia akan menghancurkan infrastruktur negara-negara Arab, raja-raja Arab yang selama ini kaya raya berkuasa di atas sana karena dipelihara oleh Amerika Serikat, karena dikasih anjing herder di situ dalam artian USMC, pasukan Amerika Serikat ditaruh di Timur Tengah buat jagain supaya raja-raja itu tetap berkuasa, tidak digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Sekarang lu harus siap, Iran bakal siap mengeliminasi tuh anjing-anjing peliharaan itu di sana. Para anjing penjaga bakal dihilangkan sama Iran. Dan kedua, infrastruktur lu selama ini lu enak-enakan ya makan petrodollar, bikin istana megah, Burj Khalifa, menara-menara pencakar langit. Siap-siap lu bakal hilang. Yang lebih sadisnya lagi guys, kalau seandainya yang dibom itu ada hubungannya dengan bukan cuma kilang minyak ya, tapi juga kilang gas, pembangkit listrik, dan water desalination plant. Apa itu? Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari
hari ini merah membara sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Apa itu? Pabrik yang berfungsi merubah air laut menjadi air minum, air bersih. Kalau itu sampai terjadi, lu siap akan terjadi krisis kelaparan besar-besaran di Timur Tengah, kematian besar-besaran di Timur Tengah, dan harus siap lagi nih, apa yang lu lihat di Gaza, kota-kota berubah menjadi puing-puing, bisa jadi menjadi kenyataan di kota-kota lain yang ada di Timur Tengah guys. Nah ini udah gue bilang ya, sebetulnya udah dari sejak 2 minggu, 3 minggu lagi di salah satu media yang ada di Eropa. Di situ gue bilang harga minyak pun akan segera tembus lebih dari $100 hari ini jadi kenyataan dan akan terjadi buka cabang perang itu dari Hormuz ke Bab el Mandeb. Tapi ada juga yang ketiga, gara-gara perang itu Indonesia bisa cuan besar-besaran. Indonesia bisa cuan ribuan triliun. Makin panas Timur Tengah, Indonesia bisa makin cuan. Kenapa? Karena di interview yang sama juga, kalau lu lihat di situ, gue udah sebutin tuh beberapa perusahaan yang akan segera memindahkan investasi mereka dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Makanya dari kemarin kita beli terus tuh sahamnya guys. Seru nih. Nah buat teman-teman yang penasaran apa sih emitennya, makanya lu segera deh bergabung di Benix Investor Group. Karena momen kayak begini gak bakal terjadi tiap hari bro. Ini momen kayak begini cuma terjadi 5 tahun sekali guys, 5-4 tahun sekali lah. Lu udah tau lah kalau zaman dulu kita ada cuan gede dari saham air asin. Nah apakah hal yang sama bakal terjadi kali ini? Oh, let's see guys, coba kita lihat. Jangan-jangan emitennya beda nih, serupa tapi tak sama nih. So kalau lu penasaran yuk, tunggu apa lagi, segera bergabung di Benix Investor Group, segera kontak nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi website kita di www.benix.id. Karena cuma di situ lu bakal terima update yang paling faktual lo terkait dengan situasi geopolitik dunia yang berhubungan sama investasi kamu. Well anyway, kalau kita lihat eskalasi yang terjadi di Timur Tengah hari ini, menurut gua kita sebetulnya sudah memasuki fase yang paling berbahaya. Karena sekarang ada kemungkinan perang ini bukan lagi cuma di Hormuz, bukan lagi cuma di Bab el Mandeb, tapi juga bisa pindah ke negara-negara lain. Dan artinya di sini begitu Amerika Serikat melakukan serangan ke target-target sipil yang ada di Iran, artinya infrastruktur sipil di Timur Tengah semua menjadi target yang layak untuk dilakukan serangan balik oleh Iran. Nah apalagi ya tadi gue bilang ya, kalau makin banyak nih pabrik-pabrik air bersih yang dibombardir nih sama sekutu, lo harus siap ya. Timur Tengah yang tadi yang gue bilang, harga minyak bakal makin panas. Kalau tahun 2022 harga minyak paling tinggi di $128 per barel. Percayalah guys, itu bakal segera kita lewatin. $128 per barel di tahun 2022 itu gara-gara Rusia perang sama Ukraina. So kalau cuma $128 per barel tahun 2022 gara-gara perang Rusia Ukraina, kenapa gue yakin banget bisa tembus $150? Simple guys. Lu lihat kalau lu way back, you go further to 2008 itu harga Brent tuh bahkan tembus di $146 per barel guys. Jadi kalau gue bilang di atas $150 menurut lu tidak mungkin, salah guys. Lu tunggu aja tanggal mainnya. Ini detik-detiknya bentar lagi tembus $120, habis $120 and then $150. Ngeri loh. Makanya lu dari sekarang kalau bisa gantilah kendaraan lu ke kendaraan listrik biar lu tidak lagi jadi pengkhianat bangsa, lu tidak memberikan kebocoran, belanja petrodolar, memperkaya Raja Arab dan Amerika Serikat. Stop, pakai listrik. Supaya yang kaya siapa? Ya orang kita juga kan, listriknya dari batu baranya dari kita juga. Lapangan kerjanya di sini bukan di Timur Tengah guys. Udahlah, kalau lu ada pikiran mau ganti mobil atau ganti motor, segera ganti ke kendaraan listrik. Lu bisa langsung jadi pahlawan devisa. Lu mengurangi kebocoran rupiah yang digadaikan untuk beli dolar. Dolarnya buat beli minyak. Begitu minyaknya sampai Indonesia diimpor, dibakar. Kan goblok. Mendingan lu pakai kendaraan listrik lah. Apalagi lu udah tahu lah, gue dari kemarin bilang solar bakal makin langka. Per hari ini makin banyak pabrik-pabrik solar yang dibom. Bukan cuma di Timur Tengah tapi juga sampai di Rusia. Karena lu tahu ya, perang Ukraina sama Rusia itu hari ini suka nggak suka bakal makin menekan harga minyak dunia. Di bulan ini aja guys, Kiev, Ukraina nih, mereka udah nyerang lebih dari 150 kapal tanker yang ada di Laut Hitam, yang ada di Laut Azov. 150 tanker guys, bayangin 150 kapal dibom sama Ukraina. Lagi parkir, mau ambil minyak dari pipa-pipa di sana,
dibom. Makanya para pengusaha pipa-pipa gas ya, pipa-pipa minyak yang ada di Laut Kaspia, sekarang mereka udah bersepakat, mereka nggak mau lagi terima kapal bersandar di sana. Karena begitu kapal bersandar di pelabuhan mereka bisa jadi target rudal juga. Bentar lagi lu bakal lihat ya, bakal ambil keputusan berat. Udah deh, daripada kita kena bom, mendingan kita larang deh mereka bersandar di sini. Ujung-ujungnya apa? Ya minyak jadi nggak bisa keluar dari Kazakhstan. Ya karena suka nggak suka minyak-minyak itu mayoritas lebih dari 80% bahkan minyak di Kazakhstan itu keluarnya dari pipa itulah, pipa Caspian itu. Dan kalau ini betul-betul jadi kenyataan apa yang gue bilang, perang ini bakal buka cabang dari Hormuz, buka cabang ke Bab el Mandeb buka cabang di Caspian. Lo tahu di Caspian sendiri per hari itu sekitar 1,7 juta barel guys kapasitasnya. Begitu ditutup artinya dunia bakal juga kehilangan 1,7 juta barel minyak per harinya. And then dari situ lo bisa lihat Hormuz ditutup, Bab el Mandeb ditutup, Caspian ditutup, harga minyak $150 per barel. Brutal nggak? Brutal banget. Indonesia siap nggak? Let's see. Dan kenapa lu sebagai orang Indonesia wajib paham ya? Indonesia ketika nyusun APBN itu mereka bikin asumsi guys. Berapa sih harga dolar? Berapa sih nilai kurs? Berapa sih harga minyak? Untuk mereka bisa taruh nih subsidi nih. Karena di Indonesia banyak pengkhianat bangsa nih yang hobinya apa? Memperkaya Raja Arab, memperkaya Amerika Serikat. Banyak orang Indonesia yang suka banget. Ya mau gak mau kemudian negara subsidi terus. Lu bayangin ya, lu disubsidi buat nah tuh rakyat Indonesia. Itu apa ya, subsidi minyak lu itu. Minyak lu dipakai, duit subsidi itu kan duit pajak lu. Duit pajak lu dipakai buat memperkaya raja-raja Arab. Kan hobi lu begitu. Well anyway, hobi lu itu kemudian ditranslate oleh pemerintah. Gimana ya biar orang Indonesia bisa melaksanakan hobi itu dengan lebih rajin lagi? Disubsidi harga minyak. So kalau lu belanja minyak harga subsidi, itulah kemudian dicatat di APBN. Pakai duit pajak nih. Diinjek duit pemerintah di situ supaya lu bisa beli minyak harga murah. Padahal kita beli sama Arab di harga mahal. Kan goblok ya. Oke, kalau gitu kita bikin asumsi ya. Tahun 2026 ini APBN berapa sih harga minyak? Ditulisnya berapa bro? $70 per barel. Nah ini ngeri guys. Per hari ini harga rata-rata minyak itu apa emang pernah nyentuh harga 70 bro? Enggak. Karena kalau lu lihat di hari ini ternyata harga minyak itu udah sekitar $91-92 per barel. Jadi way above our estimation guys. Terus kita pun udah terlanjur tulis di APBN kita itu estimasinya sekitar $70. Hari ini udah $92. Artinya itu udah hampir 50% lebih mahal loh. Bentar lagi pun tembus 100. Habis itu 120. Begitu masuk 140 udah estimasinya berapa 2 kali lipat APBN. APBN cuma $70. Kalau nanti jadi kenyataan kata Benix tembus $150, lu harus siap boncos. Karena kita jadi bayar 2 kali lipat lebih mahal dibanding yang kita estimasikan dalam APBN kita yang cuma $70 guys per barelnya. Bahaya nggak ini? Well let's see lah. Bisa jadi kan rupiah menguat ke Rp10.000 per $1. Artinya walaupun naik harga minyak 2 kali lipat kan toh artinya diskon juga 50% karena bayarnya pakai rupiah yang sudah menguat. Tapi apakah itu realistis? Itu satu dulu. Terus yang kedua, Indonesia punya cukup devisa nggak sih buat bayar impor-impor minyak itu? Karena banyak orang Indonesia senangnya impor minyak. Ya kalau lihat ya cadangan devisa Indonesia buat impor minyak nih, itu sebetulnya masih cukup tuh buat 5-6 bulan ke depan lah. Karena hari ini aja kan kita secara kumulatif ya kita masih surplus dagang lah sampai Mei ini sekitar $4 miliar. Nah cadangan devisa kita itu ada sekitar $145 miliar. Nah ini setara 5,5 bulan lah, 5-6 bulan impor lah. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia masih bisa bertahan? Iya. Tapi bukan dalam hitungan tahun. Kalau minyak tembus $150, daya tahan Indonesia itu sebetulnya kurang dari 6 bulan guys untuk bisa bertahan. Ngeri nggak? Jadi kesimpulan gue sih Indonesia memang masih bisa bertahan nih kalau terjadi eskalasi, kalau terjadi konflik, kalau terjadi lonjakan dalam jangka pendek. Tapi artinya kita nggak bisa tenang-tenang aja. Hari ini resmi, lu harus lebih paham bahwa Indonesia sudah memasuki zona waspada. So gue mau tanya nih sama teman-teman. Lu sepakat gak sih dengan analisis Benix bahwa harga minyak itu bisa tembus di atas $120 bahkan tembus lagi di atas $150? Dan kalau itu jadi kenyataan apa sih yang harus dilakukan oleh Republik kita ini ya biar kita tidak terdampak? Pun kalau terdampak itu kita bisa minimalisir lah supaya tidak terjadi chaos di mana-mana. Begitu minyak tembus $150. Dan pertanyaan pentingnya nih guys, let's say inevitable, gak bisa kita hindarin. Artinya itu akan jadi fakta. Lu cuma bisa terima kenyataan. Oke, kalau itu bakal menjadi fakta, mau gak mau, suka gak suka, pasti ada yang diuntungkan sama yang dirugikan. Nah menurut teman-teman kalau itu terjadi, emiten apa nih yang bakal diuntungkan ketika harga minyak dunia tembus $150? Share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan yang paling penting nih, menurut lu apa yang harus dilakukan pemerintah? Mitigasi apa? Tindakan apa? Apakah yang kita lakukan hari ini udah bagus?
siapin program B50, siapin program E10. Anyway, lu penasaran gak sih kenapa gue yakin banget Indonesia justru bisa cuan ribuan triliun ketika perang ini makin panas di Timur Tengah? Apa yang terjadi? Share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like and share video kita sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.